Pintar. 3D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Terima kasih. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelas memimpin teman-temannya untuk berdoa. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Coba sekarang kita cek dari kanan dan kiri kamu, siapa yang tidak ada? Lengkap ya? Lengkap semua? Datang semua? Yes, alhamdulillah. Kalau datang semuanya, pasti saya yakin kamu semuanya semangat belajar. Apakah semangat belajar? Semangat. Biar lebih semangat, saya minta berdiri semuanya. Kita berdiri dengan sikap sempurna. Dengan sikap sempurna. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Terima kasih, silakan duduk kembali. Oke, di lagu Indonesia Raya mengingatkan kita bahwa Indonesia itu adalah negara yang luas. Kemarin udah kita bahas bahwa negara Indonesia itu memiliki kenampakan alam yang macam-macam. Ada yang tinggi banget namanya dataran tinggi, gunung. Yang rendah namanya dataran rendah. Termasuk di Indonesia itu ada berbagai macam binatang. Nah, kali ini kita akan mempelajari bahwa ternyata binatang itu sama seperti manusia, memiliki bagian tubuhnya. Ada punya kepala, ada punya badan, ada punya... Kebayang nggak binatang tanpa kepala? Badan tok? Atau kebayang nggak kaki tok? Kling-kling gitu. Seperti saya punya sebuah video. Oke, ini ada sebuah video. Silakan nanti diperhatikan. Ya, silakan. Oke, ini video yang pertama ya. Kita lihat video yang kedua. Oke, sudah lihat tadi video tentang apa? Burung. Burung yang ngapain?
terbang. Kamu sudah lihat terbang? Burung terbang itu menggunakan anggota badannya. Apa yang dia gunakan? Sayap. Sayap di kanan dan kirinya untuk terbang. Selain sayap, apa lagi digunakan? Ekor. Ekor untuk apa? Menyeimbangkan pesawat terbang. Oh, saat terbang. Saya kira pesawat terbang. Menyeimbangkan saat terbang. Kita lihat tadi pada video yang pertama. Nah, lihat di sini. Nah, ini ya. Tuh lihat. Lihat bentuk apa ekornya. Nah, ini. Kayak nari ya. Nah, lihat ekornya. Ini ada sayapnya sama ada ekornya. Nah, yang ketiga pakai apa nih? Kakinya. Oke. Nah, berarti ada di burung ini dari video yang kita lihat ada 3 bagian tubuh yang dia gunakan. 1, sayap. 2, ekor untuk nari. Nari. Untuk menyeimbangkan. Yang ketiga adalah kakinya. Nah, burung ini seperti ini, tapi ada burung yang lain yang kakinya itu tidak hanya untuk berpijak, tapi ada juga kakinya yang untuk menangkap. Dia ada banyak kuku tajamnya. Elang. Jadi kira-kira fungsinya buat apa itu? Menangkap mangsanya. Maka setiap hewan itu memiliki bentuk tubuh yang berbeda-beda, bagian tubuh yang berbeda-beda, dan fungsi yang berbeda-beda. Ini dia burungnya punya sayap dan bisa terbang. Tapi ada burung yang punya sayap tapi nggak bisa terbang. Nah, penguin. Nah, burung unta juga iya. Sekarang tanya, burung kini juga nggak bisa terbang. Flamingo kan juga bisa terbang, flamingo. Nah, kita ambil contoh burung penguin. Penguin itu punya sayap, tapi nggak bisa terbang. Lah sayapnya buat apa? Nah, buat berenang. Maka setiap hewan di dunia ini pasti berbeda-beda. Nanti disesuaikan dengan 1, tempat hidupnya, 2, makanannya, bisa jadi 3, dengan cara dia berkembang biak. Disesuaikan, semuanya menyesuaikan. Nanti satu-satu dari kalian saya kasih lembaran seperti ini untuk mencari kamu bagian tubuh hewan tertentu. Boleh darat, boleh udara, boleh lautan atau air. Pilih salah satu, nanti tulis di sini nama hewannya. Kemudian tulis spesifikasinya, misalkan hewan ini hidup di darat, air atau udara, dilingkari. Terus tuliskan nanti di sini dari buku atau internet. Nanti boleh ke perpustakaan, boleh ke lab komputer kita, cari di situ hewannya satu saja, ya, hewannya satu saja. Semua anak bebas, boleh sama, boleh beda, boleh sama, boleh beda. Nanti tuliskan dari dia di anggota badannya. 1, kepala misalkan, fungsinya buat apa? Nah, 2, sayap, fungsinya buat apa? 3, misalkan sisik, buat apa fungsinya, dan sebagainya. Sampai ini jelas? Jelas, oke. Ini saya bagi satu persatu. Silakan tulis nama dulu yang sudah dapat. Hewan yang nanti kamu cari, saya minta adalah hewan-hewan yang ada di Indonesia. Oh ya, penguin ada di Indonesia nggak?
Walaupun di Indonesia ada tapi di kebun binatang, tapi dia adalah bukan dari Indonesia, itu dari daerah kutub gitu. Ya, yang aslinya dari Indonesia. Kayak contoh misalkan orang hutan. Nah, ya, contohnya gitu ya. Ya, burung nanti kamu bisa spesifik misalkan burung pipit, burung gereja, burung cendrawasih. Nah, kayak gitu ya. Spesifik. Nanti silakan yang ke lab komputer cari di Google. Ya, silakan ditanya Mbak Google. Nanti di perpustakaan ditanya perpustakawannya sama Bu Rosi nanti ya, silakan ditanya. Baik, sampai sini sudah jelas? Sudah jelas. Baik, silakan dibawa LKPD-nya, kemudian dibawa alat tulisnya dan boleh ke perpustakaan ataupun ke lab komputer. Sudah selesai semuanya? Sudah. Baik, terima kasih. Kamu sudah menemukan data-data dari hewan yang kamu pilih. Saya yakin masing-masing anak ini beda-beda semua hewannya, betul? Betul. Ada yang sama enggak? Ada yang sama ya? Beberapa ya? Tadi salah dia ada. Oh, oke, ada yang sama. Ya, nggak apa-apa. Yang penting kita semuanya punya kekayaan alam yang luar biasa berupa fauna atau hewan di Indonesia. Nah, floranya juga iya, tapi kita sekarang baru membahas tentang fauna, tentang hewan. Ya, di LKPD kalian ada kolom sesuai dan terbukti, betul ya? Nah, sesuai ini, apakah data yang kamu temukan itu, informasinya sudah kamu tuliskan di dalam lembar itu, sesuai dengan yang Pak Seta sampaikan tadi di awal, bahwa setiap hewan itu macam-macam, punya macam-macam tubuhnya beda-beda juga, fungsinya juga beda-beda. Kalau sesuai berarti dicentang. Terus terbukti bahwa hewan yang kamu tentukan tadi memang terbukti punya kepala, punya cakar misalnya, punya mata, sisik dan sebagainya. Kalau memang benar iya, terus dicentang pada terbukti. Gitu ya. Baik, silakan dikerjakan terbukti dan kesesuaiannya. Sekarang saya minta satu orang boleh untuk menyampaikan tentang apa yang dia dapatkan. Oke. Ya. Boleh? Siapa? Mas Kenzi. Ya. Boleh Mas Kenzi maju ke depan. Baik, kita dengarkan pendapat dari Mas Kenzi. Silakan. Hewan yang aku pilih kelelawar. Hewan ini hidup di udara, bergerak dengan cara terbang. Makanan buah pepaya. Cara berkembang biak melahirkan. Bagian tubuh 1, sayap. Sayap, oke. Fungsinya untuk? Terbang, oke. Sesuai nggak dengan penjelasan Pak Septa? Sesuai. Terbukti nggak dia? Terbukti punya sayap dan bisa untuk terbang. Yang kedua? Kaki. Mencengkram di pohon. Oke, ini tadi dari Mas Kenzi. Beri tepuk tangan ya Mas Pria untuk Mas Kenzi. Terima kasih Mas Kenzi. Balik ke tempat. Oke, untuk yang kedua Mbak Kaila, dipersilakan. Hewan yang aku pilih merak. Bagian hewan ini hidup di darat, bergerak dengan cara berjalan, makan biji-bijian. Cara
Cara berkembang biak bertelur. Bagian tubuh pertama mata untuk melihat. Mata untuk melihat. Oke, sesuai nggak dengan penjelasan Pak Sirta? Sesuai. Sesuai. Terbukti nggak dia punya mata? Terbukti. Terbukti. 2. Bulu untuk menarik perhatian betina. Bulu fungsinya untuk menarik perhatian betina. Sesuai dengan penjelasan Pak Sirta ya? Sesuai. Terbukti? Terbukti nggak dia punya bulu? Terbukti. Oke, ketiga. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Kayla. Terima kasih Mbak Kayla. Silakan duduk kembali. Nah, itu tadi beberapa hewan yang sudah disampaikan teman kamu. Nah, menurut kamu, dari sekian banyak penyampaian tadi itu, kira-kira apa yang bisa kamu simpulkan? Ya, silakan coba kamu tulis di lembar kerja itu. Ya, ditulis di lembar kerja itu. Oke, sudah dapat ya kesimpulannya ya? Sudah, baik. Ada yang mau menyampaikan kesimpulannya apa kira-kira? Kira-kira, oke, Mas Enzi. Apa kira Mas? Semua hewan punya kelamin yang berbeda. Semua hewan punya kelamin yang berbeda-beda. Oke. Ada lagi? Gimana? Semua hewan itu punya keunikan sendiri-sendiri. Sip. Ada lagi? Ya, gimana? Semua hewan memiliki tempat yang berbeda-beda. Semua hewan memiliki tempat yang berbeda-beda. Oke, berarti kita kembali lagi. Berarti hewan-hewan itu bermacam-macam. Masing-masing hewan memiliki anggota tubuh, bagian tubuh yang berbeda-beda. Dan masing-masing anggota tubuh atau bagian tubuh itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Oke, itu semua yang kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini tentang hewan-hewan yang ada di Indonesia. Ternyata Indonesia itu yang kita tahu tidak hanya sekedar ayam atau bebek atau kucing, atau angsa. Nah, itu yang biasa kita lihat. Ternyata tadi setelah kita lihat di perpustakaan atau juga di Google, di YouTube, tadi di komputer, ada banyak sekali hewan. Dan masing-masing hewan itu berbeda-beda, disesuaikan dengan tempat makannya, tempat tinggalnya, makannya apa, bagaimana perkembangbiakannya, dan mereka memiliki fungsi dari bagian tubuh yang berbeda-beda. Terima kasih untuk kamu semuanya. Demikian pembelajaran kita pada kesempatan pagi hingga menjelang siang hari ini. Kira-kira pembelajaran kita asik atau enggak? Asik. Seru enggak? Seru. Sampai jumpa di pembelajaran yang akan datang. Nanti saya kasih refleksi ya. Silakan diisi dan dikumpulkan kembali. Tapi sebelumnya mari kita tutup dulu pertemuan kita dengan bersama-sama berdoa. Sekali lagi kepada tadi ketua, sekarang pada wakil ketua kelas memimpin doa untuk teman-teman semuanya. Silakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih untuk semuanya. Tetap jaga kesehatan, tetap belajar. Jangan lupa ibadahmu, sholatmu terutama dikerjakan 5 waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Doakan kami sukses, kami sayang Kak. Oke. Lope ya, lope. Lope wah jauh banget ya, nanti aja. Lope semua.